Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya saya akan mengabsen dulu pada hari ini. Siapa yang tidak hadir? Semua. Ya, alhamdulillah nih. Baik, siswa-siswi sekalian, sebelum kita mulai materi kita, apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk membangkitkan semangat kita pada pagi hari ini, marilah kita melakukan SBWting dulu, itu semuanya berdiri. Ya, silakan. Jika saya sebutkan ke atas, maka naikkan ke atas, kemudian jika sebutkan ke bawah ya. Bisa? Bisa. Ya. 1, 2, 3. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan layanan kita pada hari ini, yaitu yang pertama, menerima keadaan secara positif. Yang kedua, membentuk peserta didik menjadi orang yang lebih percaya diri dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kemudian, yang ketiga, peserta didik dapat menilai dirinya termasuk orang yang percaya diri atau tidak. Yang keempat, peserta didik mampu membangun rasa percaya diri yang tinggi. Kelima, peserta didik dapat menerapkan cara-cara meningkatkan rasa percaya diri dalam kehidupannya. Materi kita pada pagi hari ini yaitu meningkatkan rasa percaya diri di sini. Ya, meningkatkan rasa percaya diri. Kita lihat dulu pengertian rasa percaya diri. Di sini menurut sejauhan dikutip dari bukunya Multifai adalah kondisi mental atau psikologis seseorang di mana individu dapat mengevaluasi keseluruhan dari dirinya sehingga memberikan keyakinan kuat pada kemampuan dirinya untuk melakukan tindakan dalam mencapai tujuan hidupnya. Ya. Kemudian, sedangkan menurut Dario adalah kemampuan individu untuk dapat memahami dan meyakini seluruh potensi agar dapat digunakan dalam menghadapi penyesuaian diri dengan lingkungannya, dalam lingkungan hidupnya. Jadi dapat ditarik pengertian di sini, percaya diri di atas dapat disimpulkan bahwa percaya diri merupakan keyakinan atas kemampuan sendiri dalam melakukan suatu tindakan mencapai tujuan hidup. Paham? Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ada ciri-ciri percaya diri. Yang pertama, menurut Lauter adalah keyakinan akan kemampuan diri, yaitu sikap positif seseorang tentang dirinya bahwa mengerti sungguh-sungguh apa yang dilakukannya. Kemudian, optimis, yaitu sikap positif seseorang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang dirinya, harapan dan kemampuan. Optimis. Kemudian yang ketiga, objektif, yaitu orang yang percaya diri memandang permasalahan atau segala sesuatu sesuai dengan kebenaran, mestinya bukan menurut kebenaran pribadi atau menurut dirinya sendiri. Jadi tidak hanya berpatokan pada pendapat saya, gitu. Ya. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab, yaitu kesediaan seseorang untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Kemudian yang kelima, rasional atau realistis, yaitu analisa terhadap suatu masalah, suatu hal, suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan. Nah, dari ciri-ciri yang telah saya sampaikan, bahwa di sini dapat dikatakan yaitu percaya diri adalah di mana apabila seseorang memiliki keyakinan atau kemampuan diri selalu optimis dalam menjalani hidup. Optimis tak kalian ini? Percaya dirinya? Kemudian objektif itu apa?
Itu ya tidak istilahnya memiliki sifat yang di sana atau hanya mengandalkan aku saja gitu. Kemudian bertanggung jawab nih, bangun pagi bangunkan orang tua atau sendiri. Ya, terhadap apa yang dilakukan serta rasional dan realistis. Ya itu ya. Manfaat percaya diri di sini. Menurut Setia Dharma, itu percaya diri dapat memberikan dampak positif pada seseorang. Yang pertama pada emosinya. Emosi, semua orang memiliki perasaan emosi, tergantung dengan keadaan suasana hatinya. Ya tidak? Ya. Jika seseorang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dia akan lebih mudah mengendalikan dan mengelola emosi dengan baik. Ya, tidak mudah marah, tidak mudah stres, ya. Karena kalau dia mendapat masalah, dia bisa mengendalikannya dengan cepat karena dia percaya diri. Tuh. Kemudian yang kedua, manfaat kedua itu konsentrasi. Dengan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, seseorang akan lebih berfokus kepada apa yang direncanakannya. Contoh, seseorang konsentrasi katanya, di sini lebih fokus menyampaikan materi. Kemudian apa lagi selain itu? Konsentrasi saat seseorang ulangan, berhadapan dengan ulangan atau ujian, karena dia udah belajar semalam, jadi dia percaya diri, tidak beri kanan, tidak miliki atau mencontek, dia murni hasil dia sendiri. Itu percaya diri tuh contohnya. Kemudian yang ketiga, manfaat percaya diri itu sasaran. Individu dengan rasa percaya diri yang tinggi cenderung untuk mengarahkan tindakan pada sasaran yang cukup menantang karena dia ingin mendorong diri menjadi lebih baik. Jadi dia tidak takut dengan tantangan. Bisa dia disuruh lomba, dia tidak takut, bahkan dia belajar berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu. Kemudian usaha. Individu dengan rasa percaya diri yang tinggi tidak mudah patah semangat atau frustasi dalam upaya meraih cita-citanya. Ketika mendapatkan kesulitan, dia akan berusaha mengatasinya tanpa menyerah. Tadi usaha, memiliki usaha, gagal, berusaha lagi, dapat nilai jelek, ulangan, berusaha lagi belajar agar nilainya bagus. Itu. Kemudian manfaat yang selanjutnya strategi. Seseorang yang memiliki percaya diri yang tinggi mampu mengembangkan strategi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Jika strategi satu gagal, maka ia akan mencoba strategi yang lainnya. Kemudian selanjutnya manfaat yang terakhir itu momentum. Rasa percaya diri yang tinggi, seseorang individu akan menjadi lebih tenang, tidak mudah patah semangat, terus berusaha mengembangkan strategi dan membuka berbagai peluang bagi dirinya. Ya, jadi di sini yaitu adalah dari manfaat percaya diri. Terus kita lanjut, cara meningkatkan rasa percaya diri. Bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri? Ya, di sini ada penelitian pengetahuannya yaitu dengan cara yang satu berpikir positif, selalu berpikir positif, jangan negatif. Ya, contohnya di sini, langkah utama meningkatkan percaya diri adalah dengan berfokus pada potensi, bukan di keterbatasan. Kita berfokus pada apa yang menjadi potensi, sehingga kita tidak tertekan atau terhambat dengan kondisi yang kita tidak mendukung. Contoh, berpikir positif. Saat kita, ya tadi contohnya ulangan, kita udah belajar nih, tapi nilai masih rendah. Berpikirlah positif, jangan langsung patah semangat, jangan tidak mau belajar lah saya ini. Malas lah, biar aja nilainya jelek, tidak bisa begitu. Tetap, mungkin kalian kurang konsentrasi belajarnya, jadi nilainya pas-pasan begitu. Belajar yang serius, begitu. Kemudian mengenal diri sendiri. Jadi, mengenali diri sendiri merupakan hal yang sangat penting. Memahami kelebihan dan kekurangan kita menjadi modal kita untuk bisa lebih percaya diri. Kita harus tahu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kekurangan diri kita dan kelebihan kita. Mengenal diri kita, apa sih kelebihan saya, apa sih kekurangan saya, diterima. Tidak hanya menerima kelebihan, kekurangan, malu. Jangan begitu. Kemudian yang ketiga, cara meningkatkan rasa percaya diri itu banyakkan pencapaian dan keberhasilan.
dengan membayangkan dan yakin atas keberhasilan. Meski itu belum terjadi, seseorang bisa menjadi terbiasa sehingga membawa kebiasaan baru. Ya, contohnya di sini tadi, jangan patah semangat saat ulangan mendapat nilai pas-pasan. Di sini contohnya lagi di sini dengan berpose. Berpose itu melihat keadaan diri di cermin, berdiri tegak, angkat dagu dan senyum, maka akan terlihat wajah diri. Walaupun awalnya terlihat lama-lama terbiasa dengan keyakinan semua itu bahwa Anda percaya diri. Lakukan hobi. Mengenali diri sendiri merupakan hal yang sangat penting. Memahami kelebihan dan kekurangan kita menjadi modal kita untuk bisa lebih percaya diri. Kita tahu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kekurangan kita dengan kelebihan kita. Ya. Dan selanjutnya yang terakhir, cara meningkatkan rasa percaya diri yaitu jadilah berani. Saudara seorang akan hendak kepercayaannya jika berpotensi semakin menurun kepercayaan dirinya. Mengatasi itu jadilah berani, karena untuk berani dan tidak malu merupakan langkah untuk menjadi lebih berani. Jadi berani. Jadi bisa potensinya tidak di situ. Jadilah berani untuk berusaha menjadi yang lebih baik. Contohnya saat kalian tidak pandai bermain bola voli, contohnya jangan malu, bukan potensi saya bu, ya tapi belajar berusaha untuk mengetahuinya, ya. Ada tips lagi yang merasa kurang pede di sini, ya, berdiri tegak, bersikap asertif, kemudian objektif, menilai diri sendiri, lawan rasa takutnya, sedikit basa-basi, bicara yang tegas, ya. Sampai di sini ini materi meningkatkan rasa percaya diri yang saya sampaikan. Baik, sudah paham ya? Untuk lebih pahamnya, saya akan membagikan link di HP Anda, ya. Link itu ada gambar di situ nanti, ya. Anda komentari dengan anggota kelompoknya, ya. Kelompok ada 6 kelompok ya. Di sini ya kita membagi jadi 6 kelompok ya di sini. Jadi dan 5 akan dibuat bagaimana pendapat Anda menurut Anda tentang itu ini yang saya bagikan gambar soal yang saya bagian itu ya. Oh, itu dibaca soalnya bagian tulis. Sudah ya semuanya ya? Ya, semua kelompok udah? Sudah. Diskusinya? Baik, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing kelompok ya. Baik, saya sambil kelompok 1, silakan. Presentasi kelompok 1. Percaya diri menurut sejarawan adalah kondisi mental atau psikologis seseorang, mana individu dapat mengakumulasi keseluruhan dari dirinya, sehingga memberikan keyakinan kuat pada kemampuan dirinya untuk melakukan tindakan dalam mencapai tujuan dalam hidupnya. Manfaat percaya diri menurut Satya Dharma yaitu rasa percaya diri dapat memberikan dampak positif pada seseorang, yakni 1. Emosi. Jika seseorang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dia akan lebih mudah menjelaskan dan mengelola emosinya dengan baik. 2. Konsentrasi. Jika memiliki rasa percaya diri yang tinggi, seseorang akan lebih fokus kepada apa yang sudah direncanakan. 3. Sasaran. Individu dengan rasa percaya diri yang tinggi cenderung untuk menanamkan tindakannya pada sasaran yang cukup menantang, karena dia ingin mendorong dirinya menjadi lebih baik. 4. Usaha. Individu dengan rasa percaya diri yang tinggi tidak mudah patah semangat atau frustasi. 5. Strategi. Seseorang yang memiliki percaya diri tinggi mampu mengembangkan strategi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jika satu strategi gagal, maka dia akan mencoba strategi lain. 6. Momentum. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, seorang individu akan menjadi lebih tenang, tidak mudah patah semangat, terus berusaha mengembangkan strategi dan membuka berbagai peluang bagi dirinya sendiri. Ya, aplaus untuk kelompok 1. Ada lagi yang presentasi kelompok mana? Ya, silakan kelompok 5. Saya dari kelompok 5 pembacaan
dari orang percaya diri supaya dapat memahami dan meyakini satu potensi yang dapat digunakan dalam menghadapi penyelesaian diri dalam hidup. Ya, kita harus menjadi orang yang percaya diri ya. Aplaus untuk Iskandar. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, pelajaran apa yang kamu ambil dari mengerjakan tugas tersebut? Ya, silakan Grace. Ya, pelajaran yang kita ambil, kita tidak boleh hanya berfokus pada apa? Pada kekurangan, tapi coba lihat ke depan, apa potensi yang kita miliki, ya enggak? Setiap kekurangan pasti ada kelebihannya. Contoh, orang Amerika digital tapi dia biasanya cerdas, ya kan? Cantik. Ya, tidak semua orang hitam itu jelek. Pasti ada cantiknya, ada kelebihannya. Ya tidak? Ya. Ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ini pengalaman yang Anda peroleh saat mengerjakan tugas ini apa? Ya, silakan Alia. Pengalaman yang sangat menentukan dengan percaya diri, kita ada keyakinan akan diri sendiri dalam proses tindakan dan proses kerja. Ya, dengan percaya diri kita bisa mendapatkan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan dalam hidup kita. Ya, kan kalau kita percaya diri kan kita kan bisa optimis kan? Bisa kita pengen juara di kelas ini juara 1. Terus yang percaya diri jangan hanya pengen aja tapi tidak berusaha, tidak percaya dengan kemampuannya. Saya belajar aja dan nilainya tetap jelek. Jangan begitu. Belum tentu. Belajar dan belajar terus berusaha. Semoga mendapatkan nilai yang baik dan bisa menjadi juara kelas. Tuh, percaya diri. Jangan hanya mengandalkan kemampuan kawan. Ya, paham? Ya, di sini. Jadi di sini dari ketiga pertanyaan saya dapat menyimpulkan di sini untuk materi meningkatkan rasa percaya diri kita dalam kehidupan kita memerlukan rasa percaya diri, ya kan? Karena apa? Kesuksesan di dunia ini pada ajaran kita memerlukan semangat. Untuk membangkitkan semangat kita memerlukan percaya diri. Bukan bisa ini dengan diri. Ya, kalau kita tidak semangat kan kita kan tidak akan melakukan hal apa-apa ya, dah. Tapi kalau kita semangat kita akan melakukan hal sesuatu yang kita inginkan, ya, dah. Jadi dalam kehidupan percaya diri perlu untuk meningkatkan semangat dalam mencapai tujuan hidup kita. Paham? Ya, bagus. Sini. Jadi setelah saya memberikan refleksi pada materi kita ini, siapa yang dapat menyimpulkan materi yang saya berikan ini dan pertanyaan dari kawan-kawannya? Ya, silakan. Percaya diri dapat disimpulkan bahwa percaya diri merupakan keyakinan atas kemampuan sendiri dalam melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan hidup. Ya, dalam mencapai tujuan hidup. Ya, itu lagi mencapai tujuan hidup kuncinya harus percaya diri. Jadi di sini semuanya bisa percaya diri. Bisa sedikit. Ya, tidak ada yang tidak percaya diri ya, berikan ya. Oke? Ya, siap? Ya, baik. Di sini materi yang akan saya sampaikan ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dapat membawa kebaikan, mendapat manfaatnya ke depannya untuk menuju cita-cita kalian ya. Ingat selalu percaya diri. Baik, sebelum saya menulis kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ada apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Baik, berdoa dimulai. Doa selesai.